Halo Baraya Gogolers, kembali lagi di channel tempatnya orang yang suka gogoleran dan gogolepakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview film dalam negeri. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini dibintangi oleh Ramon Y. Tungka yang berperan sebagai tokoh utamanya. Selain mengangkat tema kultur budaya dan toleransi beragama yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia, khususnya di Provinsi Bangka Belitung, film ini juga menyuguhkan keindahan alam di Pulau Bangka. Juga panganan lokal populer asal Bangka Belitung, yaitu martabak Bangka. Daripada lama-lama, lebih baik kita saksikan selengkapnya. Dan inilah sinopsis film Martabak Bangka. Film dibuka dengan seorang yang sedang menulis surat. Diselingi adegan pembuatan satu loyang martabak Bangka. Alur berpindah di sebuah tempat kedai martabak yang cukup ramai oleh pengunjung. Sebut saja Jaya. Inilah pemilik kedai martabak Bangka yang ditemani oleh rekan sekaligus asistennya, yaitu Asep. Jaya hanyalah penerus kedai martabak tersebut, karena pemilik aslinya adalah orang yang hadir di awal film tadi, yaitu Koh Acun. Jaya ini dulunya adalah anak didik Koh Acun. Jaya bekerja dan belajar lama sebelum Koh Acun meninggal dan menyerahkan kedai martabak Bangka kepadanya. Pulang ada kagum, tapi harus pakai pikiran, pakai otak kau, pegang. Keluar sana, keluar. Sampai pada suatu titik tekanan datang dari sang pacar, yaitu Laras. Laras meminta Jaya untuk menjual rumah dan kedai milik Koh Acun. Laras beranggapan Jaya adalah pewaris seluruh peninggalan Koh Acun selama di Jakarta, karena dia tahu bahwa Koh Acun tidak memiliki keluarga di Jakarta dan tidak ada yang tahu asal-usul Koh Acun datang ke ibu kota. Kemudian Jaya pun meyakinkan Laras bahwa dia akan mengambil keputusan setelah dia bertemu keluarga Koh Acun. Punya kehidupan yang lebih baik. Aku itu cuma pengen kamu sukses. Setelah menggali informasi dan mendapat sepatah dua patah nasihat dari Pak Wongso yang merupakan teman lama Koh Acun, ditemani Asep, Jaya pun memutuskan terbang ke Bangka untuk mencari keluarga mendiang Koh Acun. Dengan membawa guci abu jenazah Koh Acun, Jaya nekat jauh-jauh ke Bangka mencari keluarga Koh Acun hanya bermodalkan foto dan nama. Karena besar harapan Jaya bertemu langsung dengan keluarga Koh Acun dan bisa menyerahkan abu jenazah Koh Acun supaya bisa mendapat penghormatan sebagai tanda balas jasa selama hidupnya. Singkat cerita, Jaya dan Asep pun sampai di sebuah hotel, berniat untuk menginap dan sekalian menanyakan, mungkin saja pemilik hotel mengetahui sesosok pria berdarah Tionghoa yang bernama Koh Acun. Itu mau nyari keluarganya Koh Acun ini, tinggal di Bangka dan dagang martabak. Itu namanya Acun di Daerah sinilah, Pelipur. Ya itu tadi. Di mana tuh? Mendapat sedikit informasi tentang Koh Acun yang katanya beralamat di daerah Pelipur, Jaya pun memulai pencarian alamat dengan dipinjami motor pemilik hotel. Pelipur.
Singkat cerita lagi, Jaya pun akhirnya sampai di daerah Pelipur dan berhasil menemukan rumah keluarga Koh Acun. Tapi setelah panjang lebar menceritakan tentang Koh Acun, ternyata Jaya salah orang. Koh Acun yang Jaya maksud bukan Koh Acun keluarga mereka. Karena setelah dihubungi, Koh Acun yang satu ini masih hidup. Kurang gak sehat, Kak Gilang meninggal. Saya mohon maaf banget ya. Yang jelas. Maaf ya. Jaya kembali mencari dan mencari, tapi hasilnya nihil. Jaya merasa bak mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tapi karena tekad yang kuat, Jaya pun tidak patah semangat. Kemudian Jaya membuka kotak peninggalan Koh Acun dan menemukan sebuah foto batu karang di tengah laut. Jaya bergegas menanyakan kepada pemilik hotel di mana letak batu karang yang ada di foto itu. Dan lokasi foto itu bernama Pantai Sungai Liat. Ini di Sungai Liat, Bang. Pantai Batu Bedaun. Malam berganti siang, Jaya dan Asep meneruskan pencarian dengan tujuannya adalah daerah Sungai Liat. Siapa sangka di sebuah warung kopi, Jaya menanyakan alamat kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitungnya langsung, yaitu Erzaldi Rosman. Setelah gubernur menyebutkan nama Bukit Koala, Jaya dan Asep melanjutkan perjalanan. Dan ketemulah batu yang sama persis dengan yang ada di foto. Harapan dan asa Jaya semakin kuat untuk menemukan keluarga Koh Acun atau yang bernama Theo Alamsyah. Tempat demi tempat Jaya sambangi, berharap ada yang kenal dan tahu alamat Koh Acun semasa di Bangka. Pada suatu tempat, Jaya kembali mendapat titik terang setelah salah seorang menunjukkan alamat yang bermarga Te, yang juga merupakan marga Koh Acun. Kalau marga Te, itu banyaknya di daerah Mapur, Bang. Pagi pun tiba. Jaya sampai di suatu desa dan dipertemukan dengan sesepuh desa bernama Ato Bahar dan Pina. Pina adalah gadis keturunan Tionghoa yang bermarga Te. Dan benar saja, Pina adalah keponakan dari Koh Acun. Koh Acun adalah kakak dari ayah Pina. Supaya lebih jelasnya lagi, Ato Bahar menyuruh Pina mengajak Jaya untuk bertemu dengan Tejo, yaitu ayah Pina atau adik Koh Acun. Tapi ternyata Tejo tidak mengakui Koh Acun, bahkan berpura-pura tidak mengenalnya dan tidak mau menerima abu jenazah Koh Acun. Jaya merasa heran, aneh, dan kecewa. Ada apa dengan semua ini? Dirasa keluarga Koh Acun sudah ditemukan, Asep mengajak Jaya balik ke Jakarta. Tapi Jaya menolak. Sebelum keluarga menerima abu jenazah Koh Acun, Jaya enggan untuk pulang ke Jakarta. Disinilah terjadi cekcok adu mulut antara Jaya dan Asep. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk masing-masing. Dan kalau kamu nganggap abu Koh Acun ini penting, Kenapa baru ngomong sekarang? Buat orang Taman bukan cuma sekedar bos. Siap, buat kedua usaha kamu tuh sukses. Tidak berselang lama, Pina datang dan Jaya menceritakan sosok seorang Koh Acun yang mengajarkan dirinya bukan hanya tentang sekedar membuat martabak, tapi juga tentang kehidupan yang sebenarnya.
Dan Jaya pun menyerahkan kotak peninggalan Koh Acun yang salah satu isinya adalah surat yang tidak berani Jaya baca sebelum bertemu keluarga Koh Acun. Setelah suratnya dibuka, ternyata itu adalah surat masa bucin Koh Acun kepada kekasihnya. Disinilah akhirnya terbuka tabir yang menyimpan sejuta rasa penasaran. Siapa sebenarnya sesosok Koh Acun yang tanpa seorang pun mengetahui asal-usul dirinya merantau ke Jakarta. Surat demi surat dibuka. Ternyata Koh Acun sampai di Jakarta itu karena orang tua kekasihnya tidak merestui hubungan mereka. Dikarenakan Koh Acun atau Teo Alamsyah hidup miskin dan hanya mengandalkan berjualan martabak di kampung. Sampai pada akhirnya Koh Acun memutuskan untuk merantau ke Jakarta, berharap mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan berharap pulang membawa kesuksesan. Dan inilah juga alasan kenapa Tejo selaku adik Koh Acun merasa dendam. Tejo merasa demi wanita Koh Acun rela pergi meninggalkan dan lupa dengan keluarga. Ternyata kekasih sejati Koh Acun waktu muda itu adalah Omah Liuna. Omah Liuna terpukul dengan kepulangan Koh Acun yang sudah berupa abu dalam guci. Akhir-akhir film, Jaya dan Asep pun kembali ke Jakarta. Di lain tempat, Tejo mencoba membuka kotak peninggalan Koh Acun dan membaca surat-suratnya. Disinilah Tejo mulai sadar dan kembali teringat kenangan-kenangan Koh Acun. Sampai akhirnya Tejo benar-benar sadar dan menyusul Jaya ke Jakarta. Tamat.